Hello, good morning, class. It is nice to see you again. As usual, today we are going to understand a new material. It is about exposition text. But since you have already read from the previous lesson, I have already asked you to read about the analytical exposition. Now let's take a look for the basic competence. Sekarang kita lihat kompetensi dasar yang disampaikan dalam materi tentang teks eksposisi. Di sini disampaikan bahwa dalam teks eksposisi itu mengalami perubahan penomoran kompetensi dasar sesuai dengan Permen 37 2018. Jadi Ibu bulatkan apa yang tampil di sini penomorannya supaya kalian bisa paham bahwa penomorannya saja yang mengalami perubahan, selebihnya pemahaman tentang poin-poin yang harus kita pahami dalam teks exposition ini kalian bisa lihat dan bisa baca dalam kompetensi dasarnya. Semoga kalian bisa memahami bahwa dalam exposition text analytical exposition kalian harus mampu untuk memahami kata-kata kunci yang berkaitan dengan exposition analytical secara struktur teksnya, kemudian fungsi sosialnya, unsur kebahasaannya. Jadi tolong dipahami untuk penjelasan Ibu sekarang ini. Nah, dalam exposition secara garis umum, garis besarnya itu bahwa mengatakan bahwa dalam teks eksposisi itu memberikan pemaparan tentang sebuah masalah yang membuat orang lain itu bisa terbujuk atau terpengaruh. Tapi dalam bahasa Inggris yang kita harus pahami bahwa dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis eksposisi, tetapi dalam buku kalian yang kalian dapat kali ini hanya dijelaskan tentang analytical exposition. Bisa dipahami ya? Nah, karena kita hanya membahas tentang analytical exposition, you should understand about the purpose of this or the social function of the analytical exposition. Yang pertama itu to persuade the readers about an issue based on their own perspective. Jadi membujuk pembaca mengenai sebuah masalah yang didasarkan dari pandangan pribadi mereka. Kemudian yang berikutnya adalah to convince or to persuade atau to influence the readers about something is the case. Jadi yang kedua adalah itu membujuk, kata kuncinya adalah convince, membujuk, mempengaruhi dan juga influence. Jadi sama itu ya, pembaca mengenai sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian. Jadi dalam hal ini kalian harus bisa mampu memahami tujuan dari analytical exposition saja. Selain yang kalian sudah pahami bahwa dalam eksposisi itu ada dua, tetapi karena kita hanya membahas tentang analytical exposition, jadi kalian harus bisa mampu memahami tujuan dari analytical exposition. Oke? Nah, kemudian struktur dari analytical exposition itu dimulai dari thesis. Apa itu sebenarnya thesis? Thesis itu berkaitan tentang pernyataan pendapat. Jadi the introduction of the thesis, the issue that is given by the writer. Jadi yang diberikan oleh penulis tentang pandangan atau sebuah masalah yang diangkat oleh si penulis. Kemudian arguments. Arguments itu berisi tentang poin-poin yang penjabaran dari masalah yang disampaikan oleh penulis tadi, kemudian dielaborasi. Jadi dalam hal ini poin-poin itu nanti memberikan pernyataan alasan yang diurut berdasarkan urutan yang semestinya. Kemudian dielaborasi dari poin-poin itu yang memberikan pengembangan dari poin yang mendukung setiap alasan yang disampaikan oleh si penulis.
Nanti kalian akan lihat bagaimana poin-poinnya itu dijabarkan nanti ya dalam contoh yang akan Ibu sampaikan berikutnya di slide yang selanjutnya. Kemudian reiteration. Reiteration ini adalah conclusion. Jadi kesimpulan yang berkaitan tentang masalah yang diangkat oleh si penulis tadi. Bisa dipahami ya? May have a look on your book. Bisa kalian lihat di dalam bukumu, penjelasannya itu dijabarkan dalam penjelasan grafik ya. Di situ ada title, kemudian title itu ya jelas sebuah topik ya, dan berikutnya introduction state the thesis statement of your text. Jadi sudah dijabarkan tadi Ibu sampaikan ya, tesis itu apa, introduction dari penulis yang menyampaikan sebuah masalah. Kemudian ada support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, charts. Itu merupakan pemahaman yang berkaitan dengan poin-poin dan elaborasi tadi ya. Kemudian argumen yang disampaikan oleh si penulis. Kemudian ada conclusion yang berisi tentang kesimpulan dari pernyataan si penulis tadi. Nah, sekarang kalian lihat penjelasan yang berikutnya bahwa analytical exposition itu memberikan penilaian dari sebuah topik yang berkaitan dengan satu sisi argumen saja. Ingat, di dalam analytical exposition itu hanya membahas satu sisi permasalahan. Karena dia membahas satu sisi alasan, maka kalian harus mampu untuk menentukan masalah yang diangkat oleh si penulis tadi. Ketika kalian sudah membaca, you will be able to understand that the writer tries to persuade you for the certain issue. Jadi penulis itu berusaha untuk membujuk kalian untuk masalah tertentu yang diangkat oleh si penulis tadi. Ketika argumennya itu disampaikan, maka kalian akan diberikan dengan fakta dan elaborasi dari pernyataannya. Bisa dipahami ya? Now look at the language features of analytical exposition. Jadi sekarang kita lihat ciri kebahasaan dari teks eksposisi analitis ya. Jadi di sini ada menggunakan general nouns, bisa kalian contoh-contohnya di situ menggunakan kata benda umum. Kemudian abstract nouns menggunakan kata benda abstrak. Yang berikutnya adalah relating verbs, itu memberikan kata kerja yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian action verbs itu menggunakan kata kerja tindakan, yang di sini penjelasannya dijelaskan lagi di poin 9, yaitu menggunakan simple present tense. Jadi menggunakan kata kerja pertama ya. Kemudian menggunakan thinking verbs. Jadi menggunakan thinking verbs itu adalah kata kerja yang menandai pikiran dari seseorang yang menyampaikan masalahnya. Kemudian modal verb itu menggunakan kata kerja modal, dan berikutnya menggunakan konjungsi, dan setelah itu menggunakan kalimat bahasa yang sifatnya memberikan penilaian. Nah, sekarang lihat contoh analisa dari struktur yang Ibu sudah sampaikan tadi berkaitan dengan teks eksposisi analitis. Di sini ada tema berjudul, mungkin kalian sudah baca kemarin, jadi kalian sudah bisa memahami dia punya poin-poin. Di sini adalah banning of motorbikes is necessary in housing areas. Kalian sudah lihat di sini ada introduction-nya, itu ada berisi dengan tesis, masalah mengapa motor itu harus dilarang karena bisa mengganggu dan menyebabkan stres ya, karena suara dari motor tersebut. Kemudian juga masalah-masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan motor yang bisa menyebabkan polusi udara, suara, dan penyakit ya. Kemudian disampaikan dalam argumen pertama, argumen kedua, dan selanjutnya argumen di situ diberikan first of all, kemudian secondly, itu dia punya urutannya ya, dan elaborasinya. Dan berikutnya argumen ketiga di situ disampaikan dengan kata furthermore, kemudian ada di argumen keempat menggunakan finally. Nah, di sini diberikan pemahaman
sampaikan bahwa pemahaman yang berkaitan poin-poin dari mengapa motor itu harus dilarang dalam kompleks perumahan dan disampaikan dalam beberapa argumen tadi dan dielaborasi dia punya pernyataan-pernyataannya. Mungkin kalian bisa mengambil poin-poinnya yang mana kalian sudah pahami waktu Ibu minta kalian membaca jenis teks ini supaya kalian bisa memahami bahwa argumen dan poin juga serta elaborasinya ini harus ada di setiap jenis teks eksposisi analytical. Dan kemudian ada konklusinya. Konklusinya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa berisi tentang kesimpulan dari si penulis yang menyampaikan bahwa dia setuju atau tidak setuju berkaitan dengan motorbike tadi. Oke? Nah, I think that is for the lesson today, since you have already read the material, so you will be able to understand my next explanation about this material, because you have to understand how to formulate the sentences in the form of complex sentence. Jadi ketika nanti minggu berikutnya kita bertemu lagi, Ibu akan menjelaskan bagaimana memformulasikan kalimat yang kalian buat dalam jenis teks ini atau membaca jenis teks ini supaya kalian bisa mengetahui kalimat yang panjang dan kemudian elaborasinya tadi itu disampaikan dalam kalimat-kalimat yang menggunakan kata hubung. Nah, yang Ibu akan jelaskan adalah penggunaan kalimat majemuk. Jadi kalian harus bisa mampu menentukan kalimat-kalimat itu merupakan suatu kalimat yang panjang tetapi merupakan kalimat yang menggunakan kalimat majemuk yang ada induk dan anak kalimatnya. So I hope that for the next meeting you will be paying attention more about this. So I have to say thank you for this lesson. See you next meeting. Bye.